Sicilia Defense adalah pertahanan yang paling fleksibel merespon langkah agresif dari putih E4. Di episode kali ini, kita akan melihat bagaimana Grandmaster WY menghancurkan Sicilia dengan serangan yang indah dan diakhiri dengan skakmat. Lawannya adalah Anna Haas, seorang Grandmaster wanita yang ketika itu bereloretin 2352, terjadi di Weekend Z tahun 2015. Hitam merespon dengan C5, kuda F3, pion E6, D4, pertukaran pion, kuda C6, kuda F3, menteri C7, gajah E3, pion A6, menteri F3. Putih mempercepat pengembangan menteri, membawa ke permainan yang kompleks dengan rokade ke sayap menteri. Hitam lalu tergoda menyerang menteri dengan kuda. Dengan rencana menempatkan kuda di C4 menyerang gajah aktif. Namun langkah ini terlalu cepat. Sebaiknya hitam terlebih dahulu mengembangkan kuda di F6 dan mempertahankan ketegangan dengan kuda putih di D4. Setelah menteri ke G3 menempatkan menteri pada diagonal yang sama dengan menteri hitam, juga menekan pion G7. Putih juga sewaktu-waktu bisa mendorong F4 menyerang kuda, memberi tempo bagi pion terlibat dalam serangan. Hitam lalu bermain agresif dengan pion H5, bersiap menyerang menteri, namun hal ini diabaikan oleh putih, sebab Raja Hitam belum rokade, dan butuh beberapa langkah untuk rokade. Di sini Grandmaster WY rokade, pion H4, menteri H3. Sepintas kita melihat posisi menteri kurang bagus. Pergerakannya di jalur H diblokade oleh pion, dan formasi pion hitam di petak terang yang nampak kokoh. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain, menteri akan mendukung ekspansi pion F4 lalu pion ke F5. Ekspansi pion ini akan memberi tekanan pada formasi pion hitam, dengan tujuan melemahkan petak E6 dan D7. Komputer Stockfish merekomendasikan dalam posisi ini hitam melangkah kuda G6, kuda melindungi sayap raja dan menjaga pion H4. Tapi Grandmaster Anna Haas memilih pion B5, menyiapkan gajah fianchetto. Pion menyerang kuda, lalu kuda menyerang gajah. Putih tidak ingin memundurkan gajah gelap. Dalam permainan yang liar, tempo adalah hal yang sangat penting. WY tidak ingin kuda terlalu lama menempati petak C4, sebab kuda ini tidak hanya menyerang gajah, tapi juga menekan pion B2. Dia langsung menukar gajah dan kuda. Di sini ada dua pilihan mengambil gajah. Jika hitam mengambil dengan pion, maka jalur C tertutup bagi menteri ataupun benteng menekan di sepanjang jalur C, dan hitam kehilangan momentum untuk mendorong pion B4 mengusir kuda. Meskipun hal ini membuat jalur B terbuka setelah pion kali gajah, sekarang hitam bersiap menempatkan bentengnya di jalur terbuka, menekan pion B2. Di sini putih bisa mengalihkan bentengnya ke jalur F. Jika hitam merespon dengan benteng B8, Raja B1, langkah profilaksis dari kemungkinan pemusatan kekuatan hitam di jalur terbuka, menteri B7, gajah C1, melindungi pion dari ancaman menteri dan benteng. Apabila gajah A3, kuda A4, melindungi pion dan membuka akses menteri menyerang gajah. Menteri B4, benteng F3, menambah tekanan terhadap gajah. Menteri kali kuda, benteng kali gajah. Menteri B4, benteng E3, mengembalikan benteng pada posisi yang strategis, tidak hanya berfungsi bertahan tapi juga menyerang. Bagaimana jika di posisi ini gajah B4? Di sini kuda tidak perlu bergerak, sebab kuda dilindungi oleh menteri. Putih tentu saja berharap pertukaran gajah dan kuda terjadi, dan setelahnya menteri berada di posisi yang strategis, berada di main diagonal, dan menekan pion C4. Kita kembali.
Grandmaster wanita Anahas mengambil gajah dengan menteri, dan sebuah langkah agresif dari putih, pion F5. Putih mengabaikan dorongan pion B4, dan jika ini terjadi, kita hanya perlu menempatkan kuda di A4. Apabila hitam tergoda mengambil pion, maka ini adalah blunder yang tidak didasarkan pada perhitungan yang cermat. Sebab setelahnya kuda forking benteng dan gajah. Menteri skak adalah blunder yang parah. Sebab setelahnya Raja D2, menteri terkena serangan dari benteng. Ini membuat hitam akan kehilangan benteng. Dan apabila di posisi ini, benteng balik menyerang kuda, kuda B3, menutup jalan keluar bagi menteri, dan memberi akses gajah melindungi kuda. Kita kembali. Setelah pion F5, hitam melangkah gajah B7. Benteng F1, sekarang kedua benteng putih telah aktif. Hal sebaliknya terjadi pada hitam. Kedua bentengnya belum aktif. Demikian pula gajah dan kuda. Hal seperti ini tidak boleh terjadi jika kita menggunakan Sicilia. Permainan lanjut dengan pion menyerang kuda, bermaksud agar jalur benteng putih tidak terbuka. Namun, hal ini secara perlahan-lahan melemahkan pertahanan raja di diagonal H3 C8. Putih membawa kudanya ke B3, menteri C7, raja B1, dan langkah blunder dari hitam, benteng C8. Hitam sepertinya fokus pada rencananya sendiri. Dia mengabaikan rencana lawan. Ini sifat egois yang harus dihilangkan dari setiap pecatur. Pada posisi ini, langkah terbaik adalah kuda F6, menutup pergerakan pion yang akan membuka jalur bagi benteng, dan diagonal menteri yang mengarah ke pion D7. Hitam harus menutup celah yang kemungkinan dimanfaatkan oleh putih. Setelah hitam blunder dengan benteng C8, putih lalu mendorong pion F6. Hitam lalu mengambil pion dengan kuda, dan sebuah pilihan yang cerdas, benteng ditukar dengan kuda. Pion kali benteng. Pertukaran ini membuat pion D7 hanya dijaga oleh raja dan menteri. Dan seperti yang terlihat, menteri dan benteng putih menekan pion ini. Jika putih berhasil mengalihkan konsentrasi menteri hitam menjaga pion, maka putih dapat melakukan skakmat dengan menteri. Oleh karena itu dia mengorbankan gajah di B6. Dan satu-satunya petak yang membuat menteri tetap melindungi pion adalah petak C6. Kemudian kuda menyerang menteri, kembali memaksa menteri bergerak ke E6, melindungi pion sekaligus menawarkan pertukaran. Lalu kuda mengambil gajah. Di sini langkah terbaik adalah menukar menteri, menghilangkan salah satu ancaman paling berbahaya. Tapi hitam lagi-lagi melakukan blunder dengan benteng B8. Ini memberi kesempatan kuda yang lain terlibat dalam serangan. Jika hitam menukar menteri, putih tidak langsung mengambil menteri, tetapi terlebih dahulu melakukan skak dengan kuda. Raja E7, gajah skak, pion D6, benteng kali pion. Posisi gajah di F8 dan pion susun membatasi pergerakan rajanya sendiri. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana hitam menyelamatkan rajanya dari serangan skakmat, di mana benteng akan membuka jalan bagi gajah melakukan skakmat. Jika pion F5, kuda skak, menutup jalan keluar bagi raja di F6. Memaksa raja ke E8, kuda F6 skak, raja E7, benteng B6, dan ini adalah skakmat. Jika menteri E6, benteng D8, menteri menutup, gajah kali menteri, skakmat tetap terjadi. Kita kembali. Di posisi ini hitam mengambil kuda dengan benteng, menteri C3, mengancam mat di C8, hitam lalu menutup ancaman mat dengan menteri C6, kuda kali pion, skak, raja E7,
Gajah skak. Jika raja mengambil gajah, hitam kehilangan menteri. Di sini hitam melangkah raja E6, dan skak mat tetap terjadi setelah menteri H3.